Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian semua baik-baik saja kan? Nah, pasti kalian juga sudah siap untuk belajar nih. Yuk kita mulai belajar hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang unsur cerita fiksi dan penokohan dalam cerita, supaya kamu lebih mengerti apa saja unsur-unsur cerita dan bagaimana tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Ayo, siapa yang masih ingat unsur-unsur cerita itu ada apa saja? Ya, betul. Ada tema, yaitu ide pikiran atau gagasan pokok suatu cerita. Ada juga latar, yaitu gambaran tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Tokoh itu adalah pelaku yang berperan dalam sebuah cerita. Dan setiap tokoh itu memiliki watak atau sifat tokohnya. Dalam cerita fiksi juga tentunya ada alur cerita atau rangkaian jalan cerita. Dan biasanya mengandung amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, khusus hari ini kita belajar juga tentang jenis-jenis tokoh ya. Yang pertama itu adalah tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dalam cerita tersebut. Yang kedua, ada tokoh pembantu atau tokoh pendukung. Tokoh ini memiliki peranan yang tidak terlalu penting dalam cerita. Kehadiran tokoh ini hanya sebagai penunjang tokoh utama. Berdasarkan peranannya, tokoh-tokoh tersebut dibedakan menjadi ada dua. Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak baik, dan tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memerankan watak jahat. Biasanya sering disebut-sebut sebagai orang yang menimbulkan permasalahan. Bagaimana? Sudah cukup mengerti? Nah, supaya kamu lebih mengerti lagi, coba kamu dengarkan dongeng ini ya. Di suatu pohon di tengah taman, hiduplah semut berdampingan dengan belalang. Sepanjang hari, semut selalu rajin mengumpulkan makanan, baik itu di siang hari yang terik atau saat hujan. Ia masih rajin mengumpulkan makanan di sarangnya. Melihat itu, belalang pun mengejek. Sambil bermalas-malasan, ia menyebut semut sebagai makhluk bodoh dan konyol, karena masih saja sibuk bekerja mengumpulkan makanan di sarangnya. Padahal taman di sekitar tempat tinggal mereka itu banyak sekali makanan. Semut pun dengan sabar menjawab bahwa apa yang dikatakan belalang itu memang benar. Pada saat ini memang masih terdapat banyak makanan di taman itu. Namun semut mengumpulkan makanan itu untuk persediaan mereka selama musim dingin nanti. Semut pun mengajak agar belalang bersama-sama dengannya untuk mengumpulkan makanan juga. Namun, belalang justru tertawa semakin keras dan ia mengatakan bahwa musim dingin masih lama, jadi lebih baik sekarang bersenang-senang saja dulu. Singkat cerita, akhirnya musim dingin pun tiba. Semut tidak khawatir karena telah memiliki persediaan makanan yang cukup untuk menghadapi musim dingin. Namun, tidak dengan belalang yang kelaparan. Hingga akhirnya ia datang ke rumah semut dan hendak meminta makanan. Semut bertanya, apakah belalang tidak malu karena telah mengejek dirinya? Sekarang justru minta makanan kepadanya. Belalang pun pulang dengan rasa malu dan tangan hampa.
Beberapa waktu kemudian, semut pun mulai merasa khawatir dengan kondisi belalang. Ia pun datang ke rumah belalang sambil membawa makanan. Sesampainya di sana, ia melihat belalang sudah pingsan kelaparan. Akhirnya semut pun tidak tega dan memberikan beberapa makanannya untuk belalang. Setelah sadar, belalang pun meminta maaf atas segala ucapannya di musim panas dulu yang telah mengejek semut yang rajin. Dan akhirnya ia menyebut semut sebagai hewan yang pintar dan dirinya lah yang bodoh. Nah, itu ceritanya anak-anak. Ayo, menurut kalian, siapakah tokoh protagonis dalam cerita tersebut? Ya, benar. Tokoh protagonisnya adalah semut karena dia berwatak rajin dan sabar. Dan siapakah tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Ya, belalang jawabannya karena dia malas dan dia juga punya sifat yang suka mengejek temannya. Nah, sekarang kalian bisa membedakan kan watak-watak dan tokoh dalam sebuah cerita? Nah, selamat belajar ya. Setelah ini, kamu juga boleh melanjutkan tugas-tugasmu yang lain ya. Terima kasih, sampai jumpa.